Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, saya Dina Herzia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang jarang banget dibicarakan tapi penting dalam hukum Islam, yaitu bugot atau kalau dalam bahasa kita pembangkangan terhadap pemerintah yang sah. Bugot berasal dari kata bega, artinya melampaui batas atau memberontak. Dalam istilah fikih jinayah, bugot adalah kelompok orang muslim yang memberontak terhadap pemerintah yang sah dengan kekuatan bersenjata karena alasan politik atau ideologis, bukan karena kriminal ya atau alasan ingin mencuri. Jadi ini itu beda dengan perampok atau kriminal biasanya. Bogot itu biasanya mengklaim kebenaran sendiri, lalu menolak taat pada otoritas resmi. Contoh modernnya bisa berupa pertama, kelompok separatis bersenjata, pemberontakan terhadap negara Islam yang sah, terus kudeta militer terhadap pemerintahan yang adil. Dalil tentang bugat ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9, yang mana jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satunya melampaui batas, perangi sampai mereka kembali pada perintah Allah. Pendapat ulama juga menegakkan bahwa bugot hanya terjadi dalam konteks negara yang sah dan adil, bukan rezim zalim. Karena itu, tidak semua pemberontakan langsung disebut bugot. Agar suatu tindakan disebut bugot, ada 4 unsur penting menurut para ulama. Yang pertama, pelakunya adalah seorang muslim. Yang kedua, melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah dan dengan kekuatan fisik atau senjata. Yang keempat, dilakukan secara kolektif, bukan perorangan, dan dengan alasan ideologis atau politik, bukan kriminalitas. Kalau cuma demo damai, bukan bugot ya, tapi kalau sudah angkat senjata untuk menjatuhkan negara, baru masuk kategori bugot. Di Indonesia, istilah bugot ini tidak digunakan, tapi tindakannya mirip dengan makar atau pemberontakan. Pasal 107 KUHP yang isinya siapa saja yang melakukan makar terhadap negara bisa dihukum penjara seumur hidup, tergantung skala dan dampaknya. Ada juga berdasarkan undang-undang terorisme, bisa dikenakan kalau pemberontakan itu menimbulkan ketakutan, kerusakan, atau mengancam kedaulatan negara. Berdasarkan UU Darurat atau keadaan bahaya juga memberi wewenang kepada negara untuk bertindak tegas terhadap pemberontakan bersenjata. Jadi, konsep bugot dalam Islam dan makar dalam hukum positif punya nilai yang sejalan, yaitu untuk menjaga ketertiban dan kedaulatan. Bugot adalah pelajaran penting bahwa ketaatan terhadap otoritas sah dalam Islam itu wajib ya, selama mereka adil dan tidak menyimpang dari syariat. Islam mengutamakan perdamaian, tapi juga siap tegas ketika persatuan dan keamanan umat terancam. Semoga dengan memahami bugot, kita makin sadar pentingnya stabilitas persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh ideologi ekstrim. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.